Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu soal di pelajaran fisika di kelas 11 kurikulum 2013. Tapi bisa di kelas-kelas lain, di kurikulum yang lain ya. Mengenai torsi. Babnya itu biasanya namanya dinamika rotasi, kesetimbangan benda tegak. Nah, kira-kira gitu ya. Torsi atau momen gaya. Nah, ini mau menanyakan torsi gaya tekan ujung batang B. Oke. Kita baca soalnya, buat beberapa catatan, lalu kita jawab. Batang AB masanya 2/3 kg dan panjangnya 4. Nah, ini ya. Besaran pada bidang licin. Nah, ini sama ini licin. Besar gaya tekan pada ujung batang B. Nah, di sini adalah berapa? Langkah pertama adalah membuat diagram gayanya. Nah, jadi gini. Nah, yang di sebelah sini itu ada namanya gaya tekan si B, NB. Nah, kira-kira gitu. Di sini ada gaya tekan di lantai, NA. Seandainya kasar dindingnya, itu sebenarnya ada gaya gesek. Gaya geseknya itu ke atas. Gaya gesek itu melawan gerakan. Jadi sebenarnya tangga seperti ini itu kalau jatuh kemana? Kalau jatuh ya, dia tuh merosotnya ke bawah. Jadi nggak mungkin merosotnya ke situ, nggak mungkin ya. Jadi merosotnya ke sini. Nah, gaya gesek itu melawan gerakan kita. Jadi supaya tidak jatuh, kira-kira gitu ya. Nah, jadi kalau di sini ada gaya gesek ke atas. Nah, kalau sini bagaimana? Ini mau geraknya kemana? Ke sana ya. Kan jatuhnya gini ya. Masa jatuhnya gini? Nggak mungkin ya. Nah, ke sini. Nah, kalau dia ke sana, berarti gaya geseknya melawan, berarti gigi ke sini kalau ada. Cuma di soal ini dipermudah licin. Oke. Berikutnya adalah mengenai berat ya. Berat batang. Mana ini nih. Berat batang itu biasanya dianggap batangnya homogen. Jadi maksudnya rata. Kalau kayu-kayu semua nggak campur-campur gitu ya, merata. Nah, itu ada di tengah-tengah beratnya. Ini namanya W batang. W batang. Nah, itu kalau dihitung rumusnya M kali G. M dikali G, kalau gitu 2/3 dikali 10. 20/3 Newton. Oke, selesai. Nah, lalu gaya tekan yang ditanya sini. Nah, ini untuk yang paling rumit ya, yang paling rumit itu sebenarnya ngerjainnya. Kalau paling rumit ini belum tahu, itu ngerjainnya sigma sumbu X sama dengan 0. Jadi sumbu X itu ngomongin kiri kanan 0. Lalu yang kedua sigma sumbu Y sama dengan 0. Sumbu Y itu ngomonginnya atas bawah gitu ya. Lalu yang ketiga itu sigma torsi sama dengan 0. Torsinya di mana? Boleh pilih pusatnya di mana. Nah, untuk torsi jangan lupa ya, catatan buat torsi atau momen gaya. Kalau misalnya di sini O-nya, ini ada F ke sebelah sini, ini R-nya. Torsi itu F dikali R. Ini membentuk siku-siku. Nah, sekarang yang jadi masalah muternya. Nah, ini tancap jarum jangka di sini, pensilnya di sini, didorong ke bawah. Tuh muternya ke sana. Nah, kalau ini searah jarum jam. Nah, ada buku perjanjian saja. Kalau searah itu jadinya negatif, kalau lawan positif. Ada yang kebalik. Lawannya negatif secara positif, gak apa-apa, nanti jawabannya sama, jawaban akhirnya sama. Ini perjanjian saja gitu ya. Yang kedua adalah kalau misalnya di sini bagaimana kalau gayanya gak 90 derajat. Nah, sebenarnya ya untuk memudahkan pakai sinus saja, tetapi sudutnya harus terhadap tangannya, terhadap R-nya gitu ya. Jadi langsung trigononya nggak usah pikir, sinus gitu. Oke. Kalau sudutnya nggak di tangannya, ada dua cara mengubah sudutnya menjadi pindahkan sudutnya ke yang tangannya, atau sudutnya nggak diubah tapi memikirkan trigononya pakai sin apa cos. Nah, kira-kira gitu. Nah, kebanyakan sih masa sulit ya memikirkan sin apa cos. Ubah saja sudutnya. Nanti kita lihat sini ya. Langsung pakai sin gitu ya. Nah, untuk soal ini bagaimana?
tancap jarum di sini, pensil di sini, dorong sana, tung, muternya ke sebelah sini. Berarti kalau soalnya muternya lawan jarum jam. Kalau lawan jarum jam itu positif. Berarti ini positif nih. Kalau soal yang ini tadi negatif ya. Oke. Nah sekarang ini ada satu lagi. Kalau kita milih pusatnya adalah di letak suatu gaya, misalnya nih pilih di sini, berarti dia nanti torsi dia 0. Kenapa 0? Karena R-nya di situ ya. Kalau enggak untuk gaya-gaya yang melalui mengarah, kalau dipanjang kena ke gayanya gitu ya, itu jadi 0 torsinya ya. Oke, mari kita lihat yang soal ini. Nah ini kan ditanya NB ya, lebih enak kita pilih torsinya di pusatnya di A. Kenapa begitu? Karena dia langsung 0. Tuh, pilih sini dia langsung 0. Berarti kita cuma butuh ini sama ini aja mengerjakan ya. Nah kalau saya pilih di sini butuh sudut. Oh ini sudutnya sudah baik hati. Tuh sudutnya 30. Ini 30 juga. Kenapa 30 juga? Oh itu yang di pelajaran matematika ini namanya sahadap. Sahadap itu begini ya, bisa ditarik. Tuh sudutnya ditarik ya, bisa didorong. Nah gitu. Jadi sebenarnya ini ngadepnya sama, kira-kira gitu ya. Nah tadi yang maksud cerita ini ya, misalnya kalau kita membutuhkan sudut yang di sini, nah jadi kita pakai ini aja 60, ini 90, berarti di sini 30. Oh ini terlalu semangat ya, salah nulis, hilap ya, harusnya 60. Ini maksudnya kan sama ini ya, ini 60 juga, 60. Oke, yang 30 itu yang sini kalau dibutuhkan. Nah tapi kita nggak butuhkan yang ini ya, kan kita pilih torsi di A. Nah sudutnya berarti gaya dengan tangannya, gaya dengan tangannya. Oh ini membutuhkan. Nah ini gaya dan tangannya tuh yang ini, sudutnya butuh yang ini nih. Ini 60 berarti ini 30 ya. Lalu sekalian ya, ini dulu masih inget ya, ada ini ya, membentuk huruf Z berseberangan. Nah ini juga 30. Nah tuh zebrang ya, zebrang itu kalau sudut tuh misalnya ini boleh yang ini dengan yang ini ya, sama itu boleh yang ini dengan yang ini. Seberang luar juga bisa yang ini. Oh ini titiknya salah ya, ini dengan ini dengan ini ya, ini mah seberang luar ya, belum dijelaskan. Nah jadi kalau mau seberang luar yang ini dengan yang ini, yang ini dengan yang ini sama, bentuknya bisa. Nah zebrang kira-kira gitu ya, maksa ya tuh zebrang. Nah jadi zebrang ini samanya sama ini. Oke, langsung ya, sigma torsi di A sama dengan 0. Tancap di sini. Nah ini ada tangannya, ini gayanya NB. Dia muternya searah atau lawan jarum jam? Oh kita ke yang dekat dulu aja ya. Ini ke sini ya. Nah ini ke sini. Berarti didorong sini tung. Oh muternya ke sana. Nah ini muternya ke sana. Itu lawan jarum jam. Nah kalau kita perjanjian yang ini berarti plus gitu ya. Berarti positif W batang dikali tangannya. Tangannya itu 2 karena di tengah-tengah ya. 2 dikali sin 30. Oh salah, sin 60 ya, ini 60 sin 60. Oke. Nah berikutnya yang ini ya, tancap jarum sini, pensil di sini, didorong sana tung. Nah jadi itu nanti muternya gitu searah jarum jam gitu ya, searah jarum jam itu negatif. Jadinya itu gayanya tuh NB dikali tangannya 4 sinusnya, sudutnya terhadap ininya ya. Nah ini kan tumpunya ya, itu adalah 30 derajat sama dengan 0. W batangnya diisi, W batangnya 20 akar 3 dikali 2 kali setengah akar 3. NB nya ditanya kali 4 kali setengah sama dengan 0. Ini bisa coret ini, akar 3 kali akar 3 jadinya 3 ya, akar 9. Tapi nggak usah ngitung, kalau sama langsung saja akar 3 kali akar 3 ya 3 dikurang NB dikali 2 sama dengan 0. 60 pindah luas 2 NB. Kalau gitu NB nya 60 bagi 2 3
Newton. Dipilih yang C. Nah, bisa ya. Nah, sebenarnya kalau mau hitung NA juga bisa ya. Gantian torsinya di sini atau pakai sumbu-sumbu yang lain gitu ya, bisa. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.